Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi Kak di ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 21 Juni 2020 bersama Kak Astrid, Kak Puji, Kak Tommy, dan juga Kak Daniel. Walau saat ini kita masih beribadah secara online, adik-adik harus tetap bersyukur dan bersukacita ya. Yuk kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi, Aku dan Kau Sahabat. Sambut hari dengan hati sukacita, ku dapati berkat terindah di hidupku. Ku ayun langkah dan tangan dengan pasti lewati hari hanya bersamamu. Kaulah sahabatku yang paling berarti, hadir di setiap waktuku. Kaulah teman sejatiku yang berharga, hanya dari Tuhanku. Selalu memberi, mengasihi selalu, seperti Tuhan mengajariku. Selalu menyapa, juga mendoakan. Tuhan berkati persahabatan ini. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian lagi dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus, dinyanyikan 2 kali ya. Satu kali lagi ya. Saat ini kita akan masuk ke dalam saat teduh dengan sikap berdoa. Adik-adik berdoa di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi lagu dengan judul Dia Harus Semakin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
berdiri, kita mau berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami boleh bangun lagi untuk melakukan ibadah hari Minggu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami memahami firman yang diberitakan oleh Kakak Layam. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupakan dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, sekarang siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya hari ini? Karena dia harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Karena dia ulangin lagi ya, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah adik-adik, jika sudah ketemu, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Kamu berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh ambil Alkitabnya yang tadi sudah dibuka. Kita mau baca Alkitabnya ya, yang begini bunyinya. Rut 1 ayat 1 sampai 14 begini bunyinya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab
Sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Jadi, ada sebuah keluarga yang terdiri dari Bapak Elimelek yang menikah dengan Ibu Naomi. Dan mereka mempunyai 2 anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion. Dan mereka merantau dari Betlehem Yehuda ke daerah Moab. Dan anak laki-laki mereka masing-masing menikah dengan perempuan yang berasal dari Moab, yaitu Rut dan Orpa. Jadi adik-adik, Rut dan Orpa adalah menantu dari ibu Naomi, dan Naomi adalah mertua dari Rut dan Orpa. Nah, adik-adik, tapi setelah mereka tinggal di daerah Moab kurang lebih 10 tahun lamanya, Bapak Elimelek meninggal dunia adik-adik. Bapak Elimelek meninggal dunia dan gak lama kemudian kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Ibu Naomi sebagai istri dan ibu sangat merasa sedih adik-adik karena orang-orang yang sangat amat dicintainya meninggal dunia. Begitupun juga dengan Rut dan Orpa yang ditinggal oleh suami mereka. Nah, adik-adik, Naomi merasa asing adik-adik karena tinggal di daerah Moab semenjak suami dan kedua anak laki-lakinya itu meninggal dunia. Akhirnya, Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya di daerah Betlehem Yehuda. Nah, adik-adik, tapi Rut dan Orpa juga ingin ikut bersama ibu Naomi untuk pulang ke Betlehem. Tapi ibu Naomi menyuruh mereka untuk tetap tinggal di daerah Moab agar hidup mereka lebih bahagia. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Orpa tetap tinggal di Moab, sedangkan Rut tetap bersikeras untuk ikut dengan Naomi kembali pulang ke Betlehem. Bahkan Rut bilang ke Naomi di ayat 16, karena dia bacakan ya ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, adik-adik, Rut sangat mengasihi ibu Naomi sebagai mertuanya, sehingga tetap ingin bersama-sama dengan ibu Naomi. Dan akhirnya Rut ikut bersama dengan ibu Naomi kembali pulang ke Betlehem dengan tetap beriman kepada Allah, sehingga kasih setia Allah menguatkan Rut dan Naomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa sih adik-adik yang kita bisa pelajarin dari firman Tuhan hari ini? Kita harus mengasihi Rut ya adik-adik. Kita harus seperti Rut. Nah, apa ya yang kita bisa pelajarin dari firman Tuhan hari ini adik-adik? Kita harus sama seperti Rut yang sangat mengasihi Naomi sebagai orang tuanya. Siapa di sini yang masih suka melawan mama papanya, atau oma opanya, atau om tantenya? Nah, kalau makan sayurnya nggak dimakan atau nggak dihabisin. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Harus cuci tangan juga adik-adik habis main atau sebelum dan sesudah makan. Kalau misalnya papa mama suruh cuci tangan, harus cuci tangannya dengan sabun dan air yang bersih. Nah, adik-adik, kita harus sayang sama mama, papa kita, sama opa oma, karena Tuhan sudah terlebih dahulu adik-adik mengasihi kita. Kita juga harus sayang ke sesama kita, sesama saudara kita, kakak, adik, teman-teman kita, guru-guru kita juga kakak layan. Nah, adik-adik kakak tanya, siapa di sini yang kalau dicubit sama temennya atau sama adik sama kakaknya, itu malah bales cubit lagi? Boleh atau enggak adik-adik? Enggak boleh ya. Nah, selanjutnya,
Sekarang Kak Nadia mau adik-adik menunjukkan kasih sayang adik-adik dengan mendoakan sesama ya adik-adik. Mulai dari keluarga, teman-teman, guru, ataupun kakak layan. Nanti ditulis doanya ya adik-adik di kertas hati ini. Nanti caranya akan Kak Nadia kasih tahu di video dan jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp PA ya. Minta bantuan mama papa juga untuk difoto nanti. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, hari ini aktivitas kita akan membuat doa yang kita tuliskan di atas kertas yang berbentuk love. Seperti ini adik-adik, boleh namanya ditulis di sini ataupun di sini. Lalu bahan dan alatnya, kertas HVS yang dibagi dua, boleh seukuran ini ataupun kertas yang lainnya adik-adik. Kemudian adik-adik lipat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu adik-adik siapkan pulpen dan digambarkan pola love. Jadi seperti ini, adik-adik boleh ambil gunting, kemudian gunting. Jadi bentuk pola hati kita, lalu di dalamnya adik-adik boleh tulis doa adik-adik seperti jangan lupa kasih nama ya. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirim ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai jam 1 siang atau ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok yang ada di bawah ini. Wah, nggak terasa nih ibadah kita pada hari ini udah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar dapat adik-adik bawa ke dalam aktivitas adik sehari-hari. Yuk kita berdiri kembali menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 265, bait 1 dan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita mau dengar warta PA minggu ini ya. Untuk warta PA yang pertama, Kakak Layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Warta yang kedua, minggu depan kita akan ketemu lagi jam 7 pagi di channel YouTube yang sama ya untuk beribadah kembali. Adik-adik, kita mau doa penutup. Adik-adik tetap berdiri ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita boleh belajar dari Ruth yang sangat mengasihi Naomi. Jadi, kita harus menyayangi sesama kita ya. Nah, mari adik-adik untuk mengakhiri ibadah ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau boleh mengajarkan kami Tuhan dari Ruth dan Naomi untuk saling mengasihi dan menyayangi. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan agar kami bisa mengasihi dan menyayangi
sesama kami Tuhan, dimulai dari keluarga kami, dari mama, papa, adik, kakak, saudara kami Tuhan, teman-teman kami, juga guru-guru kami, serta bangsa dan negara kami dan yang lain-lainnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Kau mau berkati kehidupan kami selanjutnya ya Bapa, kiranya berkat yang berasal daripadamu Tuhan, boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.